Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasda dengan NIM 21040300022, kelas MBS 2A. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pasar dan jenis-jenis biaya. Sebelumnya saya ingin menambahkan penjelasan sedikit di awal bahwasanya pasar itu terbagi menjadi dua jenis, yang yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, yang termasuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna itu adalah pasar monopolistik, oligopoli, dan pasar monopoli. Nah, mungkin di benak teman-teman sekalian sudah bertanya-tanya tentang apa sih itu pasar persaingan sempurna. Jadi, teman-teman sekalian, pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar di mana banyak perusahaan menjual produk serupa dan hampir tidak ada keuntungan karena persaingan yang ketat. Nah, adapun karakteristik pasar persaingan sempurna adalah banyak perusahaan yang bersaing, kemudian menjual produk serupa, tidak ada monopoli pasar, terdapat standarisasi produk, setiap produsen punya pangsa pasar yang sama, dan pembeli memiliki informasi lengkap mengenai harga produk yang dijual di pasaran, yang dijual di pasar persaingan sempurna. Nah, adapun contoh kasus dari pasar persaingan sempurna adalah pasar-pasar tradisional atau pasar-pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Di mana pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak sekali penjual yang menjual produk yang sama. Misalkan penjual beras yang banyak sekali penjualnya di pasaran. Di samping itu juga pembelinya pun banyak. Selain itu, para pembeli juga sudah mengetahui harga jual di pasar persaingan sempurna ini. Dengan begitu, penjual di pasar persaingan sempurna tidak dapat menentukan harga di pasarannya, karena jika penjual memasang harga yang terlalu tinggi dari pasaran, maka para pembeli tidak akan membeli dari mencari penjual beras yang lebih murah. Nah, itulah contoh singkat dari kasus pasar persaingan sempurna. Kemudian kita beralih pada pasar monopolistik. Jadi pasar monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Oleh sebab itu sifat-sifatnya mengandungi unsur-unsur monopoli dan unsur-unsur pasar persaingan sempurna. Nah, pasar monopolistik sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda jenis. Kemudian untuk karakteristik dari pasar monopolistik yaitu terdapat banyak penjual, kemudian barang produksinya yang bersifat berbeda, perusahaan memiliki sedikit kekuasaan dalam menentukan harga, yang terakhir yaitu masuk dalam industri relatif mudah, di mana teman-teman sekalian bahwa persaingan mempromosikan penjualan sangatlah aktif. Nah, adapun contoh kasusnya yaitu para produsen pasta gigi, sabun, shampoo, dan lain-lain, di mana banyak sekali perusahaan yang menciptakan pasta gigi, tetapi masing-masing perusahaan menciptakan pasta gigi dengan fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda. Ada yang untuk memutihkan gigi, ada untuk gigi berlubang, dan ada juga untuk gigi ngilu dan lain-lain. Selanjutnya kita beralih pada pasar oligopoli. Jadi, pasar oligopoli adalah pasar di mana komoditas hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Tak ada batasan antara jumlah perusahaan dalam oligopoli. Hanya saja
dipastikan sedikit, sehingga setiap tindakan atau keputusan satu perusahaan secara signifikan dapat mempengaruhi yang lain. Untuk itu, ciri-ciri dari pasar oligopoli adalah saling ketergantungan, iklan dan kampanye menjadi instrumen kuat, kemudian produk yang bersifat homogen, kompetitif, dan perusahaan yang baru sulit untuk masuk. Adapun contoh kasusnya yaitu seperti perusahaan handphone, pesawat terbang, mobil, laptop, dan lain-lain. Pada perusahaan handphone, seperti yang kita ketahui, banyak sekali jenis-jenis handphone yang kini menghiasi konter-konter handphone. Dari banyaknya jenis-jenis handphone yang ada, ternyata ada dari beberapa perusahaan saja, misalkan perusahaan Oppo yang meluncur berbagai jenis handphone di pasaran. Tujuannya yaitu untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan juga bertujuan untuk menarik minat konsumen. Nah, selanjutnya kita masuk pada penjelasan pasar monopoli. Jadi, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Kemudian pada pasar monopoli tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Lalu adapun sebab terjadinya pasar monopoli yaitu adanya hak paten suatu produk, di mana apabila suatu perusahaan menciptakan suatu produk dan kemudian mendapatkan hak patennya, maka produk tersebut dijual di pasar monopoli. Tetapi jika hak paten itu hilang, maka tidak dapat dijual di pasar monopoli. Selanjutnya yaitu pemberian pemerintah. Kemudian ada penguasaan input, penguasaan metode produksi, lalu pasar yang terlalu kecil, dan yang terakhir adalah pasar monopoli alamiah. Nah, adapun dalam pasar monopoli juga dapat mengalami kerugian 3 arah. Yang pertama yaitu dari sisi permintaan, kemudian dari sisi biaya, dan dari sisi luar, yaitu pemerintah. Misalkan di mana di sisi pemerintah memberikan batasan pada harga yang ada di pasar monopoli, tujuannya untuk meminimalisir terjadinya diskriminasi harga. Adapun contoh kasusnya yaitu seperti PLN, PDAM, dan Pertamina dan lain-lain. Kita ambil contoh misalkan perusahaan minyak yaitu Pertamina, di mana Pertamina ini merupakan satu-satunya perusahaan minyak yang ada di Indonesia. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwasanya Pertamina ini memegang monopoli pada pasar minyak. Tetapi walaupun demikian, Pertamina tidak dapat dengan leluasa menentukan harga jualnya, karena Pertamina ini masuk ke dalam kategori pasar monopoli negara, yang berarti pemerintah turut andil di dalam, termasuk dalam penentuan harga. Nah, jadi itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang 4 jenis pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang jenis-jenis biaya. Langsung saja, yaitu secara keseluruhan biaya itu dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung, di mana biaya langsung itu terkait dengan pembelian bahan mentah, bahan pembantu, dan bahan bakar. Dan yang kedua yaitu biaya tidak langsung, adalah biaya yang disiapkan dan tetap mempengaruhi biaya produksi, dan sifatnya yaitu overhead tetap dan overhead variabel. Jadi secara rinci,
Jenis-jenis biaya itu, yang pertama ada biaya overhead tetap, di mana biaya ini sama dengan biaya tetap. Jadi jika banyak atau sedikitnya produk yang kita hasilkan, biaya ini akan tetap. Misalnya hak pemimpin, kemudian gaji karyawan, kemudian gaji karyawan non produksi, dan sewa alat dan sewa-sewa alat. Intinya semua biaya tetap nilainya tidak berubah meskipun produksi yang kita hasilkan bertambah atau berkurang. Kemudian selanjutnya yaitu biaya overhead variabel, di mana biaya ini jumlahnya berubah-ubah secara langsung atau proporsional sesuai dengan tingkat hasil produksi yang kita hasilkan. Misalnya produksi kita meningkat, maka biaya variabel ini juga akan meningkat. Contohnya bahan baku semakin banyak mie instan yang kita hasilkan, maka semakin banyak pula bahan baku yang akan kita gunakan. Kemudian semakin tinggi jam kerja terhadap karyawan bagian produksi, maka biasanya biaya lemburnya juga akan semakin besar. Kemudian yaitu ada juga biaya yang terkait secara tidak langsung, dimana dalam proses produksi tetapi akan berlangsung terus sepanjang aktivitas perusahaan itu. Jadi baik produksi nol atau produksinya lebih dari nol, maka biaya ini akan terjadi, dimana biaya ini disebut dengan biaya semi variabel. Contohnya pemeliharaan bangunan, pemeliharaan mesin kendaraan, rekening listrik, air, dan telepon. Kenapa dikatakan biaya variabel? Misalnya yaitu pada biaya air, telepon, listrik, pemeliharaan bangunan, dan sebagainya. Karena biaya demikian akan tetap dibayarkan walaupun produksinya tidak berlangsung, dan demikian pula saat produksi berlangsung. Tentu saja ada perubahan-perubahan yang terjadi atas rekening atau biaya tersebut. Lalu terdapat biaya marginal, di mana biaya marginal merupakan biaya yang timbul akibat terjadi peningkatan produksi. Misalnya saya memproduksi 1 ton tahu dalam seminggu, kemudian kemudian produksi saya berubah menjadi 2 ton per minggu. Maka dari sisi itu saya akan menghitung atau muncul namanya biaya marginal. Jadi biaya marginal itu merupakan biaya yang muncul akibat adanya perubahan dari produksi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.